Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berhadir untuk melaksanakan salat jamaah subuh bersama-sama di masjid yang kita banggakan ini. Salawat dan salam kita bacakan, semoga disampaikan oleh Allah pada junjungan kita, Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dirahmati Allah, kita awali kajian kita pada subuh yang berbahagia ini dengan sunnah. Dulu ketika kami ketika kami sekolah di MAN tahun 90-an, 91, 92, pada masa itu ada satu jurusan agama. Kebetulan kami di jurusan agama, dan di jurusan itu ada satu mata pelajaran, ulumul hadis. Di pelajaran ini membahas tentang hadis dan juga membahas tentang sunnah. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan kaji sedikit tentang sunnah. Sunnah dalam ilmu hadis ini dibagi pada 4. Pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah taqririyah, yang keempat sunnah hamiyah. Pada kesempatan yang singkat ini, di antara 4 sunnah ini kita akan kaji sedikit satu, yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah seluruh perbuatan Nabi, baik sebelum beliau diutus menjadi Nabi ataupun setelah beliau diutus menjadi Nabi. Ini sunnah dalam pengertian muhaddisin, dalam pengertian ahli hadis. Kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kita laksanakan, yang sekarang bulan melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penceramah, para pentausiah sebahagian besar membahas tentang sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, akhlak Nabi, ahwal Nabi, baik sebelum beliau diutus menjadi Nabi ataupun sesudah beliau menjadi Nabi. Ini digambarkan, diceritakan oleh para penceramah-penceramah kita, para pentausiah-pentausiah kita, para ulama-ulama kita dalam momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ada 2 momen, ada 2 nukilan, ada 2 cerita singkat yang menurut saya dapat kita jadikan bahan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejarah singkat dari Rasulullah yang pertama. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sekelompok orang. Sekelompok orang ini mengaku kepada Nabi bahwa beliau di kelompoknya, di tempat asalnya telah berislam, telah memeluk agama Islam.
mendengar pengakuan dari kelompok ini, Nabi senang. Karena senangnya Nabi mengutus beberapa orang sahabatnya yang hafal Al-Quran untuk mengajar agama kepada kelompok ini. Majelis yang dirahmati Allah, ketika utusan Nabi, utusan Rasulullah ini berangkat menuju kelompok ini, di tengah perjalanan kelompok ini dihadang. Utusan Nabi ini dihadang oleh kelompok ini, dipersekusi, bahkan dieksekusi. Singkat cerita majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, informasi ini disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Pada saat itu Nabi sedang salat subuh. Cerita pengeksekusian terhadap utusan Nabi ini disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Pada saat itu Nabi sedang salat subuh. Nabi bersedih mendengar informasi ini, mengetahui informasi ini. Lantas beliau mendoakan kehancuran, mendoakan kebinasaan kepada kelompok ini. Berhari-hari Nabi mendoakan kehancuran dan kebinasaan pada kelompok ini tadi. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mengubah doanya dengan doa, Allahumma hdina fiman hadaita, wa afina fiman afaita, wa tawallana fiman tawalaita, wa barik lana fima a'taita. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah, ini cuplikan sejarah yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif, penduduk Taif tidak menerima Nabi. Kita semua tahu penduduk Taif melempari Nabi dengan batu sampai Nabi terluka. Melihat kejadian ini, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah kehancuran bagi penduduk Taif ini. Doakanlah kepada Allah, semoga Allah melimpahkan kehancuran dan kebinasaan kepada penduduk Taif ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Jibril, saya berdoa kepada Allah, semoga dari penduduk Taif ini lahir keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya." Riwayat ini terdapat dalam hadis Abu Daud dan Muslim. Aku berdoa kepada Allah, semoga dari penduduk Taif ini lahir keturunan-keturunan yang menyembah, yang hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Majelis yang dirahmati Allah, dari dua cuplikan sejarah singkat ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Pertama, sifat Rasulullah yaitu sifat memaafkan. Yang kedua, sifat Rasulullah yaitu sifatnya kasih sayang. Sifat memaafkan, sifat kasih sayang Rasulullah ini adalah juga termasuk daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sama-sama tahu bahwa Allah itu Maha Pemaaf? Bukankah kita sama-sama tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Dan ini diwujudkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah,
pada tahun 2018 ketika saya bertugas di suatu tempat. Sepanjang perjalanan saya menuju tempat tugas saya, tepatnya di Jejem, Burni Jejem. Di situ ada tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah resmi yang tidak resmi. Pas di puncak Jejem. Lama-kelamaan saya lihat ada di situ spanduk. Spanduk ukuran 1 meter kali 1 meter, 1,5 meter kali 1,5 meter, 150 kali 150. Isi spanduk itu yang pertama larangan. Janganlah buang sampah di tempat ini. Yang pertama. Yang kedua doa. Ya Allah ya Tuhanku, matikanlah orang-orang yang membuang sampah di tempat ini. Ini yang pertama. Sekarang ketika saya menuju tempat kerja di tempat tugas yang berbeda, 2 titik. Satu di Redines, pas di belokan Redines. Di situ ada 2 spanduk. Satu spanduk kurang lebih ukuran 80 kali 80. Isinya larangan juga. Dilarang buang sampah di tempat ini. Yang kedua ukuran 60 kali 60 kurang lebih. Isinya doa. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah, cabutlah nyawa orang yang membuang sampah di sepanjang jalan ini. Kira-kira 100-200 meter dari Redines ini, di belokan yang kedua ada lagi 2 spanduk lagi. Isinya sama. Pertanyaannya majelis yang dirahmati Allah, bagaimanakah sebenarnya? Apakah kita dibenarkan mendoakan kehancuran, mendoakan kebinasaan untuk saudara-saudara kita sesama muslim? Berbeda konteksnya ketika kita mendoakan orang-orang zalim, orang kafir, orang seperti doa kunut yang dibacakan tadi oleh Ustadz kita, Yahudi, yang kita telah tahu bagaimana mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Ini konteksnya sesama muslim. Saya yakin sepanjang perjalanan dari Bukit ke Ratawali, ke Kuta Panang, itu semua muslim penduduknya. Tapi doa, di situ ada 2 doa tadi. Yang doanya, ya Allah, cabutlah nyawa orang-orang yang membuang sampah sepanjang jalan ini. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah, kita kembali ke 2 cerita singkat Nabi tadi. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita kaji menurut ulama, salah satunya menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Halal dan Haram, Halal wa Haram, dan kitab Bidayah wa Nihayah. Di situ beliau mengatakan kita sangat tidak dianjurkan untuk mendoakan keburukan, mendoakan kebinasaan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Kita sangat tidak dianjurkan untuk mendoakan keburukan, kebinasaan, kecelakaan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Majelis yang dirahmati Allah, kita tutup kajian singkat kita ini dengan doa. Allahumma rabbana bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma rabbana inna hadha iqbalu subhika wan nahari wa idbaru subhika wan nahari wa aswatu du'atik faghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba umara'ina fa innaka antal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.